Saudaraku, pernahkah merasa hidup ini berat sekali? Rasanya jiwa lelah, pikiran penuh beban, dan setiap hari kita berjuang melawan kecemasan yang mencekik. Media sosial menampilkan kehidupan yang sempurna, sementara realita kita dipenuhi tagihan, masalah pekerjaan, dan konflik batin yang tiada henti. Kita mencari solusi dari psikolog, terapi modern, hingga obat penenang. Tapi pernahkah kita menengok kembali warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Apa sih rahasia para nabi sehingga mereka bisa menghadapi ujian maha berat? Kehilangan anak, diusir, diperangi, tapi hatinya tetap tenang dan mentalnya utuh? Ternyata jawabannya sederhana, namun penerapannya membutuhkan jihad luar biasa. Sabar. Tapi sabar yang bagaimana? Mari kita bongkar resep sabar Nabi untuk kesehatan mental Islami yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Saat ini kita hidup di era yang serba cepat, menuntut kesempurnaan, dan seringkali melahirkan jiwa-jiwa yang rapuh. Kita begitu fokus pada kesehatan fisik, padahal kesehatan mental kita, yang merupakan wadah iman, sedang digerogoti oleh stres dan kecemasan berkepanjangan. Rasulullah SAW, sebagai teladan sempurna, telah memberikan kita cetak biru yang tak lekang oleh waktu, yaitu seni kesabaran yang transformatif. Sabar menurut ajaran beliau bukanlah sikap pasif yang hanya menerima nasib, melainkan sebuah aksi mental spiritual yang aktif, menahan diri dari keluh kesah, dan menolak keputusasaan. Inilah pilar pertama dari benteng pertahanan jiwa kita, agar tetap teguh di atas fitrah. Sabar itu memiliki 3 dimensi penting yang harus kita kuasai, jika ingin mencapai ketenangan jiwa ala Nabi. Dimensi pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Banyak dari kita berpikir sabar hanya dibutuhkan saat musibah, padahal ibadah yang rutin dan istiqomah adalah ujian kesabaran yang jauh lebih fundamental. Memaksakan diri untuk bangun di sepertiga malam terakhir, menjaga lisan dari maksiat gibah yang nikmat, atau menunaikan puasa wajib dan sunnah, semuanya memerlukan kekuatan mental yang luar biasa untuk melawan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Ketika kita mampu sabar dalam ketaatan, otomatis kita sedang melatih otot spiritual kita menjadi lebih kuat, menjadikan mental kita lebih resilient terhadap godaan dan tekanan dunia. Dimensi kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Coba kita jujur pada diri sendiri. Di zaman banjir informasi ini, menjaga pandangan, menjaga jemari dari komentar yang menyakitkan, dan menjaga hati dari iri dengki adalah peperangan yang sangat berat. Setiap kali kita menahan diri dari dosa yang menggiurkan, kita sedang melakukan detoksifikasi spiritual. Ingatlah, dosa adalah racun bagi jiwa. Ia akan mengeraskan hati, mengundang kegelisahan, dan akhirnya merusak kesehatan mental kita secara perlahan. Sabar untuk tidak mengikuti arus maksiat adalah investasi terbesar bagi ketenangan jiwa. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah, meskipun orang lain memberimu fatwa bahwa itu tidak apa-apa. Dan dimensi ketiga yang paling sering kita kaitkan adalah sabar menghadapi musibah dan takdir yang tidak menyenangkan. Ini adalah momen krusial di mana resep sabar Nabi harus diaplikasikan secara instan. Nabi mengajarkan kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Allah, tawakal. Kunci utama untuk menghilangkan stres dan kecemasan adalah keyakinan penuh bahwa semua yang terjadi, kehilangan harta, sakit parah, kegagalan bisnis, sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Penerimaan terhadap takdir bukan berarti kita tidak berusaha, tapi kita menerima hasilnya dengan lapang dada. Kalimat agung, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang kita ucapkan saat musibah, bukan sekedar ucapan belasungkawa, tapi merupakan transfer beban mental dari pundak kita yang lemah ke kuasa Allah yang maha mampu. Saudaraku, mari kita renungkan kisah keteguhan mental Rasulullah saat beliau dilempari batu oleh penduduk Taif hingga darah membasahi sandalnya. Kondisi psikologis beliau pasti sangat tertekan, dihina dan ditolak mentah-mentah saat berdakwah. Namun, alih-alih merespon dengan kemarahan atau dendam yang merusak jiwa, beliau justru memohon ampunan bagi kaumnya. Inilah puncak dari manajemen emosi dan kesehatan mental Islami. Tidak ada ruang bagi dendam yang membara atau stres berkepanjangan dalam hati Nabi. Yang ada hanyalah kasih sayang dan tawakal kepada Rabb semesta alam. Respons yang tenang ini menyelamatkan jiwa beliau dari penyakit hati yang merusak. Resep mental Nabi yang sangat praktis dan relevan untuk kita adalah fokus pada saat ini, al-an, dan tidak meratapi masa lalu. Seringkali kecemasan kita datang dari kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan yang belum pasti atau penyesalan mendalam atas kesalahan yang telah berlalu. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beramal hari ini, meminta pertolongan kepada Allah hari ini, dan meninggalkan penyesalan yang tidak produktif. Beliau bersabda, "Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, 'Seandainya aku berbuat demikian, tentu akan terjadi demikian.' Akan tetapi katakanlah,
Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Aspek resep sabar Nabi selanjutnya adalah zikir sebagai terapi antidepresi. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, hati kita membutuhkan jangkar. Zikir adalah koneksi langsung yang menenangkan saraf dan pikiran. Kalimat seperti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, adalah transfer beban mental yang sangat efektif. Ketika kita merasa buntu, tertekan, atau kelelahan, dengan mengucapkan kalimat ini, kita secara sadar memindahkan masalah kita dari kendali diri yang terbatas ke kendali Allah yang Maha Agung. Ini adalah kunci ketenangan jiwa yang instan, menjauhkan kita dari penyakit mental modern. Nabi juga mengajarkan sebuah sikap mental yang penting saat kita merasa sangat tertekan. Janganlah meminta kematian. Ketika kesulitan hidup terasa terlalu berat, kadang terbersit di hati kita keinginan untuk menyerah. Namun, sabar yang diajarkan Nabi adalah melanjutkan hidup dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Jika seseorang harus berdoa, doanya adalah, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku." Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus selalu melihat kebaikan di balik setiap ketetapan, dan sabar adalah jembatan menuju pandangan positif tersebut. Saudaraku, kesehatan mental kita sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial kita. Maka sabar terhadap perilaku buruk orang lain, baik itu tetangga yang menyebalkan, rekan kerja yang licik, atau bahkan anggota keluarga yang sulit, adalah bentuk ibadah yang besar dan sekaligus strategi menjaga diri dari konflik batin yang merusak. Daripada kita merespons dengan emosi yang akhirnya membuat hati kita panas dan penuh kebencian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan memaafkan. Memaafkan adalah tindakan egois yang sehat, karena ia membebaskan kita, bukan orang lain, dari beban permusuhan yang memberatkan jiwa. Sabar bukan hanya sekedar emosi, tetapi ia adalah madrasah yang membangun ketahanan jiwa atau resilience. Seorang mukmin yang terlatih dalam sabar akan memiliki mental yang kuat, seperti pohon yang akarnya menancap dalam, tidak mudah tumbang oleh badai ujian. Saat hati kita bersih dari keluh kesah yang berlebihan, otomatis penyakit-penyakit mental yang akarnya adalah kekecewaan dan ketidakpuasan sulit untuk masuk. Sabar adalah imunisasi spiritual yang paling ampuh. Penting untuk dipahami bahwa sabar yang sejati datang pada benturan pertama. Artinya, ketika musibah itu datang, respon pertama kita yang menunjukkan kualitas kesabaran. Jika kita teriak, meratap, dan menyalahkan takdir pada menit pertama, lantas baru sabar setelah seminggu, itu bukan sabar yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar sejati adalah penyerahan diri yang cepat dan ikhlas saat kejutan buruk itu menghantam. Inilah yang membedakan mental yang sehat dan mental yang rapuh. Mari kita jadikan sabar sebagai amalan harian, latih otot sabar kita saat menghadapi kemacetan lalu lintas, saat antrian panjang, atau saat koneksi internet lambat. Jangan anggap ini hal kecil, karena ujian-ujian kecil inilah yang mempersiapkan kita untuk ujian besar. Setiap kali kita berhasil menahan amarah, kita sedang menanam benih ketenangan di hati kita. Jika kita ingin memiliki ketenangan jiwa sakinah yang abadi, kita harus kembali pada resep nabawi yang otentik. Sabar adalah manifestasi tertinggi dari iman dan tawakal. Semakin kita yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana dalam mengatur urusan hambanya, semakin mudah bagi kita untuk menerima ketetapannya, baik yang manis maupun yang pahit. Sesungguhnya, sabar adalah harta karun yang hilang dari kebanyakan umat Islam di zaman modern ini. Kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, padahal kunci kedamaian sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Mari kita latih otot sabar ini agar mental kita kuat, hati kita damai, dan kita siap menghadapi hari akhir dengan jiwa yang tenang, insya Allah. Jadikanlah sabar sebagai sahabat terbaik dalam setiap langkah hidup. Sahabat beriman, inilah resep sabar Nabi untuk kesehatan mental yang optimal. Jika tausiah ini menyentuh hati saudaraku, jangan simpan sendiri kebaikan ini. Silakan bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang mungkin sedang berjuang melawan kegelisahan. Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan bagaimana sabar telah mengubah hidup Anda, dan mari kita saling mendoakan agar Allah menguatkan hati kita semua dalam istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan sabar, ketenangan, dan kesehatan mental yang prima bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.